Malam masih lama lagi, kini Mia memilih untuk tidur di kamar dan tak berniat untuk pergi kemana-mana. Ia lelah dan juga bingung harus melakukan apa. Permisi Nona, maaf mengganggu waktu Anda. Ada nyonya besar di bawah, ucap Bibi Eni saat masuk ke kamar Mia. Mendengar itu, Mia pun langsung bangun dan merapikan penampilannya. Mia berjalan keluar dari kamar menuju ruang tamu yang sudah ada Nyonya Niken dan asisten kakunya. Selamat siang, Nyonya Besar. Mia langsung duduk di lantai yang beralaskan karpet bulu-bulu. Duduklah di atas titah Nyonya Niken. Mia pun mengangguk lalu duduk di sofa tepat di depan Nyonya Niken. Kau harus sering meminum ini, Mia. Setiap ingin berhubungan *M dengan Romi kau harus meminumnya, wajib. Mia menatap beberapa botol yang ia tak tahu isinya. Ingin bertanya, tapi ia takut. Jadi, ia hanya bisa diam saja dan mengangguk. Ini jamu, ucap Nyonya Niken seperti tahu maksud tatapan Mia. Aku bersusah payah mencarinya untukmu agar kau cepat hamil, lanjut Nyonya Niken. Segitu inginnya wanita tua itu memiliki cucu, pikir Niken. Apa Yola mengganggumu? Tanya Nyonya Niken. Tidak, Nyonya. Baguslah, setidaknya dia mengerti posisinya. Kalau dia mengganggumu, langsung laporkan pada Eni, dia akan melaporkan kepadaku. Aku tak ingin ada orang yang mengganggu proses terlahirnya cucuku, tutur Nyonya Niken. Lalu berdiri. Baik, Nyonya. Terima kasih, seru Mia ikut berdiri dan mengantarkan Nyonya Niken sampai ke dekat mobil. Apa Romi sudah memberikanmu uang? Tanya Nyonya Niken saat kaca mobil diturunkan. Sudah, Nyonya. Nyonya Niken pun mengangguk lalu menutup kaca mobil. Mobil itu pun pergi meninggalkan pekarangan rumah. Setelah mobil menghilang dari penglihatan, Mia menghela nafas lega. Semenit bersama Nyonya Niken seperti sejam saja, sangat menegangkan. Mia pun memilih untuk kembali masuk ke rumah, ia ingin melanjutkan tidurnya. Biasanya, saat ia masih menjadi pelayan, jam-jam segini itu sedang sibuk-sibuknya, mana bisa ia tidur. Tapi kini, ia bisa tidur kapanpun ia mau. Apakah ia boleh mengatakan ini semua sebuah keberuntungan di balik kebuntungan? Malam harinya, sebelum menuju rumah istri Siri, Romi sengaja ke rumahnya yang ia tempati bersama Yola tanpa mengatakan apapun sebelumnya pada wanita itu. Ia hanya ingin memberikan kejutan saja. Mungkin malam ini ia akan libur dulu berproduksi bersama dengan Mia dan memilih menghangatkan diri dengan Yola. Romi masuk ke rumah yang sudah disinai banyak lampu itu lalu berjalan menuju kamar. Para pelayan diminta untuk tak bersuara agar Yola tak tahu kedatangannya. Suara pintu kamar dibuka saat Romi hendak meraih gagang pintu. Muncullah Yola dengan dress yang elegan dan juga dandanan yang cantik dari balik pintu. Yola tampak kaget melihat orang yang berdiri dan menatapnya penuh tanya. Sayang, kenapa tidak bilang-bilang kalau kau akan kemari? Tanya Sarah gugup karena terus diperhatikan suaminya. Mau kemana kau? Tanya Romi dingin. Aku ingin menjumpai klien, jawab Yola tersenyum yang terkesan dipaksakan. Menjumpai klien malam-malam dan berdandan seperti ini? Apa aku bisa mempercayai itu? Yola, tanya Romi membuat tubuh Yola terlihat menegang. Romi bisa melihat itu. Sayang, apa kau sedang meragukanku? Apa kau kini sedang menuduhku? Tanya Yola kesal. Aku tak mungkin macam-macam, sayang. Aku ini istrimu, aku harus tampil cantik setiap dengan orang lain. Apa kau ingin aku membuatmu malu karena penampilanku jelek seperti istri sirimu itu?
lanjut Yola tak membiarkan suaminya untuk bicara lagi. Ia bahkan membawa-bawa Mia yang tak ada sangkut pautnya. Tetap di rumah, titah Romi lalu pergi meninggalkan Yola. Niatnya ingin bersenang-senang dengan istrinya itu kini sudah sirna. Aku ingin keluar, Rom. Aku ingin bertemu klienku, aku bosan di rumah. Yola pun langsung mengejar suaminya. Aku bilang tetap di rumah, ya tetap di rumah, tegas Romi menghentikan langkahnya. Kau menyuruhku tetap di rumah sedangkan kau malah berbagi selimut dan mencari kehangatan di rumah istri barumu. Apa itu adil? Cerca Yola tak terima. Oh, jadi kau ingin mencari kehangatan di luar sana karena aku tidak memberimu kehangatan? Tanya Romi dengan nada dingin. Laki-laki itu menatap dengan tatapan membunuh ke arah wanita yang ia cintai. Bukan begitu, sayang. Sontak keberanian Yola langsung menghilang. Wanita itu pun memilih menunduk. Akan sangat mengerikan jika Romi benar-benar marah. Jangan pernah membantahku, Yola. Sudah cukup kau semena-mena, aku sudah muak melihat tingkahmu itu. Kalau ku bilang jangan keluar, ya jangan keluar, ucap Romi dengan nada tinggi, terdengar sangat mengerikan. Kalau sampai aku mendengar kau keluar dari rumah ini tanpa izinku, maka bersiaplah untuk kembali menderita seperti sebelum kau bertemu denganku, tegas Romi lalu meninggalkan yang tubuhnya terlihat gemetaran. Kalau sudah seperti ini, ia tak bisa membantah. Entah kesalahan fatal apa yang sudah ia lakukan dan diketahui oleh Romi, membuat ia harus dipertegas. Yola pun mengambil ponselnya yang ada di tas lalu menghubungi seseorang sembari berjalan menuju kamar. Di sisi lain, Mia sudah menggunakan dress tidurnya. Tumben sekali suami sirinya itu telat datang, tapi Mia tak memperdulikan itu dan memilih untuk turun ke bawah. Anda ingin sesuatu, Nona? Tanya Bibi Eni menghampiri Mia. Aku hanya ingin segelas susu saja, jawab Mia duduk di meja makan. Segelas susu putih hangat dan segelas jamu pun datang. Mia baru ingat ia harus meminum jamu pemberian Nyonya Niken. Silahkan, Nona. Mia pun mengangguk lalu meminum susu hangatnya dan juga segelas jamu pemberian Nyonya Niken. Suara mobil terdengar dari luar. Mia pun langsung berdiri dan berjalan mendekati pintu. Masih ada asisten Karyo di sana, Nona. Mia yang mengerti maksud Bibi Eni mengangguk dan memilih langsung masuk ke kamar. Tak mungkin ia menyambut Romi dengan dress tidur yang terbuka. Masih ada laki-laki lain di sana. Di mana dia? Tanya Romi saat kakinya baru saja menginjak lantai rumah. Nona baru saja masuk ke kamar, Tuan. Pulanglah Karyo, aku ingin beristirahat. Baik, Tuan. Romi pun berjalan menuju kamar diikuti Bibi Eni yang membawa tas kerjanya. Tadi Nyonya besar datang Tuan, ujar Bibi Eni membuat langkah kaki Romi terhenti. Untuk apa Momi datang? Tanya Romi. Beliau hanya ingin memberikan jamu pada Nona muda, jawab Bibi Eni. Romi pun mengangguk mengerti. Bawa tas kerjaku ke ruang kerja. Titah Romi lalu masuk ke kamar meninggalkan Bibi Eni yang masih setia di depan pintu hingga pintu kamar tertutup rapat. Di dalam kamar, Mia langsung menyambut Romi dengan menyalin tangan suaminya lalu menciumnya. Wanita itu memperlakukan Romi dengan baik sembari terus menebar senyum. Menerima perlakuan itu, kening Romi berkerut dan matanya memicing menatap sang istri siri. Kau sedang menggodaku?